Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat prinsip bagi kita, yaitu tentang makna la ilaha illallah. Tentu saja secara harfiah kita sudah mengetahui arti la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Akan tapi di balik kata itu, di balik makna tersebut, la ilaha illallah mengandung makna dan tujuan yang sangat dalam. Sesuai dengan kedudukan kalimat ini, yang apabila seseorang mengucapkannya dengan ketika dia belum mengucapkannya, terjadi perbedaan yang sangat mendasar dan sangat prinsip. Yang tadinya dikatakan sebagai orang kafir menjadi orang beriman. Yang tadinya amalnya sebanyak apapun tidak akan diterima, kini diterima. Yang tadinya mendapatkan ancaman al-khulud finnar, kekal di neraka, menjadi orang yang mendapatkan pengharapan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kalimat seperti ini atau kalimat la ilaha illallah mengandung bobot kandungan yang sangat dalam. Di samping para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang di dalamnya terkandung intisari dan kesimpulan dari ajaran Islam. Maka kalau kita pahami kalimat ini dengan baik dan benar, akan banyak membantu kita untuk memahami Islam dengan baik dan benar. Sebaliknya, ketika kalimat ini tidak kita pahami dengan baik dan benar, dengan lengkap dan utuh, maka juga berpengaruh bagi kurang lengkapnya, tidak benarnya pemahaman kita terhadap agama kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua sisi, dua bagian. Bagian pertama adalah la ilaha, tiada Tuhan yang disembah. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai an-nafyu, yaitu peniadaan, pengingkaran, penolakan terhadap apa? Terhadap segala sesuatu yang disembah, yang ditaati, yang ditunduki, yang dia tunduk kepadanya, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan kalimat la ilaha illallah ini menuntut kekuatan sikap kita, kemantapan keyakinan kita untuk menolak, untuk tidak menerima, untuk mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah al-itsbat, yaitu penetapan. Setelah kita menolak, mengingkari, mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka baru kita menetapkan, meyakini, mengimani, membenarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, kalimat la ilaha illallah di sini menuntut adanya kemurnian, menuntut adanya ketulusan, di mana tidak ada sedikit pun, apalagi banyak, kita mencampurkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayatnya, bahwa kalimat la ilaha illallah harus kita wujudkan dan kita yakini dengan kemurnian keyakinan yang tidak ada campur baur sedikit pun dengan keyakinan yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 256.
Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang kufur dengan taghut, kemudian dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia sedang berpegangan dengan tali buhul yang amat kuat. Kapan seorang mampu atau dikatakan berpegangan dengan buhul yang kuat, yang mantap, dikatakan memiliki akidah yang menghunjam di dalam hati? Yakfuru bit-taghut wa yu'minu billah. Dia beriman dia kufur, dia mengingkari taghut. Taghut adalah ma'ubida min dunillah, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah diterima keimanan seseorang meskipun dia mengatakan saya beriman pada Allah, sementara di sisi lain, di pihak lain, dia juga masih beriman ada yang berkuasa selain Allah. Ada yang menentukan selain Allah. Ada yang berkehendak selain Allah. Unsur atau kandungan la ilaha illallah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan zulm. Zulm di sini oleh para ulama dikatakan atau dipahami sebagai kesyirikan berdasarkan ayat innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala tekankan iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Iman, keyakinan pada Allah yang tidak dicampurkan dengan keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas kalimat la ilaha illallah mengandung makna yang tegas agar kita tidak mencampurkan keyakinan kita, akidah kita, prinsip kita dengan keyakinan-keyakinan yang lain yang bertentangan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala.